Ya, sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka dia menegakkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkannya, melalaikannya, berarti dia merobohkannya. Ya, ini ada yang tahu nggak ini gambar di mana nih? Foto di mana nih? Yang tahu ini foto di mana nih, Bapak Ibu? Masjid apa? Ya? Iya, ini di Raudhoh. Raudhoh itu taman surga artinya. Masya Allah. Jadi ada taman surga sekeping, sekeping surga yang ada di muka bumi. Ya, itu di mana? Di Masjid Nabawi. Antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi. Nah, ya, ini mimbar Nabi itu ya. Nah, kan ada tiang-tiang ya. Bayangkan kalau tiang ini keropos, ya apa yang terjadi Bapak Ibu? Roboh atapnya. Maka seperti itulah gambaran orang-orang yang melalaikan sholat. Bukan hanya meninggalkan sholat, tapi tidak menegakkan nilai-nilai sholat. Ya, tidak ketika sholat tidak khusyuk, tidak mengingat Allah. Ya, maka mari kita lihat Bapak Ibu semuanya. Ya, ini saya megang apa? Megang botol ya, betul ya. Megang botol. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya. Nah ini tangan saya nih, jarinya ada berapa jari saya? Jari ini ada 5, betul ya. Ibaratnya ini rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ya, nih, saya pegang nih botol ini ya. Misalnya kita tidak punya ongkos untuk naik haji, nggak mampu naik haji, maka nih, saya lepas nih kelingking saya, masih kepegang nggak botolnya? Masih kepegang. Kemudian kita miskin misalnya, kita nggak mampu zakat, sedekah, infak, tuh saya lepas tuh dari manis saya, masih kepegang nggak? Masih kepegang. Tapi kemudian kita sakit, uzur, nggak bisa puasa, nggak kuat puasa, ya kita lepas nih jari tengah nih, masih kepegang nggak? Masih kepegang karena ada syahadat dan sholat. Tapi ketika kita tidak sholat, saya lepas telunjuk saya, apa yang terjadi? Lepas Bapak Ibu, lepas Islam kita, lepas Islam kita, hancur Islam kita Bapak Ibu. Bukan agama Islam, tapi Islam dalam diri kita hancur. Ya, bayangkan ketika sholat itu Allah itu mengingat kita. Jadi bukan hanya kita ingat Allah, tapi Allah itu mengingat kita, menatap kita. Ya, Allah itu ingin memberikan keberkahan kepada kita melalui sholat. Tapi ketika kita tidak sholat, maka apa yang terjadi? Kita jauh dari keberkahan, dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu semua ya. Kata Nabi SAW, ya inti pokok segala perkara adalah Islam, dan tiangnya adalah, penopangnya adalah sholat. Ya, oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, sholat sebagai pertolongan. Nah, sholat sebagai pertolongan. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mohonlah kepada Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh besar, sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat itu untuk apa? Untuk kita memohon pertolongan. Ya, kita mohon pertolongan. Bayangkan kalau kita tidak sholat, bayangkan kalau sholatnya tidak khusyuk. Gimana mau dapat pertolongan? Betul nggak Bapak Ibu? Siapa yang kepingin hidupnya selamat dunia akhirat? Angkat tangannya, katakan saya. Siapa yang hidupnya dunia dan akhiratnya ingin ditolong Allah, katakan saya. Nah, jadi mohonlah pertolongan kepada Allah itu dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah kepadamu kami mengabdi, menyembah, dan hanya kepadamu lah kita meminta pertolongan. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena dalam sholat itu banyak doa-doa kita juga ya. Doa apa? Doa ketika sujud kita boleh berdoa. Kemudian ketika kita duduk di antara dua sujud, itu juga berdoa. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, doa iftitah juga berdoa. Ya. Yang keempat,
Yang keempat, ya, sholat itu juga bisa menghapuskan dosa. Ya, dalam surat Hud ayat 114. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, sholat itu menghapuskan dosa-dosa perbuatan yang buruk, ya, selain dosa-dosa besar, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi betapa beruntungnya kita, Bapak dan Ibu semuanya, setiap sholat. Jadi sholat subuh yang kita tadi lakukan, sesungguhnya sholat subuh yang tadi kita lakukan itu mengikis akan bahkan menghapuskan dosa-dosa perbuatan-perbuatan yang buruk, begitu ya. Oke, kita lanjut. Dan Bapak Ibu yang kelima, sholat itu disaksikan oleh para malaikat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu kalau di subuh hari ada binatang yang senantiasa, ya, dia bersuara, mengeluarkan suara merdunya. Ada yang tahu nggak? Sholat apa, binatang apa itu? Yang berkokok? Iya, betul, ayam, ya. Ayam jago. Ayam jago. Nah, ternyata Bapak Ibu ada sebuah riset, sebuah penelitian, kenapa ayam jago itu berkokok di subuh hari. Ternyata mata ayam jago itu menangkap sebuah frekuensi cahaya yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Jadi ayam jago itu retina matanya, dia menangkap frekuensi cahaya yang tidak bisa ditangkap oleh manusia, mata manusia. Ya, nah, makanya dia berkokok. Nah, sekarang saya ingin tanya, malaikat itu terbuat dari apa? Cahaya. Malaikat itu diciptakan oleh Allah dari unsur cahaya. Maka boleh jadi kenapa ayam jago berkokok di subuh hari, karena melihat malaikat. Ya, karena melihat malaikat. Dan Bapak Ibu tahu, ya, Rasulullah SAW dikisahkan ketika pulang dari masjid ke rumahnya, dia mendapati putri beliau Siti Fatimah itu masih tertidur, ya, sholat subuh masih tertidur itu. Nah, akhirnya baginda Rasulullah membangunkan Siti Fatimah untuk sholat subuh. Wahai Fatimah, bangunlah, sholat subuh. Sesungguhnya Allah membagikan rezekinya di waktu subuh dan terbit matahari. Gitu. Melalui apa? Mulai malaikatnya. Ada yang tahu nggak malaikat yang menebarkan rezeki? Malaikat apa namanya? Malaikat apa namanya? Malaikat yang memberikan rezeki. Kuis dulu. Malaikat apa? Israfil bukan? Mikail. Malaikat Mikail, ya. Oke. Kalau Israfil itu yang ini sangkakala. Bukan memberikan rezeki, malah kiamat, Bapak Ibu, ya. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu, ya. Jadi ini Masya Allah, ini di waktu yang berkah ya Bapak Ibu, antara, ya, subuh dan terbit matahari. Dan hari ini kita berkumpul mendapatkan rezeki apa? Rezeki silaturahim, rezeki kesehatan, dan rezeki ilmu, ya. Amin dong. Amin ya Allah Rabbal. Ya. Lanjut yang keenam. Sholat itu bisa membersihkan dosa. Ya, dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat fardu yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir melimpah di depan pintu rumah salah seorang di antara
kalian. Maka ia mandi dengan air sungai itu setiap hari 5 kali. Bayangkan jika di depan rumah Bapak Ibu ya ada sungai yang bersih, yang jernih, kayak sungai Are itu ya. Yang beberapa waktu lalu viral di Swiss ya. Sungai Are yang jernih, yang dasarnya terlihat, bayangkan ya, seger banget ya. Dan Anda mandi 5 kali, kira-kira bersih apa bersih banget? Bersih apa bersih banget? Bersih banget. Bersih banget. Maka seperti itulah orang yang sholat sehari 5 kali. Maka tubuh kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita akan bersih banget Bapak dan Ibu semua. Ya, bersih sekali. Ya, oke, mari kita lanjutkan. Sholat juga menggugurkan dosa. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sholat yang 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan lainnya, itu bisa menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Selama pelakunya menjauhi dosa-dosa besar. Jadi ketika tadi kita sholat subuh, ya Allah hapuskan dosa kita. Namun kan kita beraktivitas nih pagi hari ini, ya. Nah, sampai zuhur. Antara subuh dan zuhur kita berpotensi melakukan dosa nggak Bapak Ibu? Antara waktu subuh dan zuhur nanti berpotensi melakukan dosa, betul nggak? Boleh jadi bukan dosa-dosa besar, tapi boleh jadi pikiran negatif, ya, perasaan negatif, iri, dengki, boleh jadi seperti itu, benar? Nah, lalai, yang nggak disiplin, itu kan dosa juga, nggak jujur gitu ya. Nemu pas nyuci nemu uang tuh di kantong suami. Alhamdulillah rezeki gitu ya. Nggak izin dulu sama suami ya. Nah, jadi tapi ketika kita siang sholat zuhur, maka Allah ampuni itu dosa-dosa kecil kita dari subuh ke zuhur. Setelah sholat zuhur kita beraktivitas lagi sampai asar. Maka antara zuhur dan asar Allah ampuni lagi itu dosa-dosanya. Terus antara asar dan maghrib juga sama. Antara maghrib dan isya dan subuh. Masya Allah. Ya, antara Jumat yang satu ke Jumat lainnya bagi Bapak dan Ibu, ya. Bagi Bapak yang sholat Jumat, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya, Allah mabalik ke Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada Ramadan tahun depannya. Insya Allah ya Bapak Ibu ya. Dan itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Ya, selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Dan yang kedelapan, Bapak Ibu semuanya, sholat adalah cahaya di dunia dan di akhirat bagi orang yang melakukannya. Ya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, diriwayatkan suatu hari Nabi SAW membicarakan tentang sholat beliau. Ya, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka sholat itu akan menjadi cahaya sebagai bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, tidak menjaga cahaya itu, tidak menjaga sholat itu, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan bukti, dan juga tidak akan mendapatkan keselamatan. Dan pada hari itu, pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga sholatnya akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Nauzubillah min dzalik. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bapak dan Ibu, ketika nanti dunia ini hancur kiamat, maka manusia akan dibangkitkan yang kedua kalinya. Ya, Bapak dan Ibu, yakin nggak bahwa kita semua akan dibangkitkan kembali kelak? Siapa yang yakin? Sekarang logikanya gini Bapak Ibu. Menciptakan alam semesta raya yang rumit ini mudah banget nggak bagi Allah? Mudah atau mudah banget? Menciptakan bumi, rembulan, matahari, bintang, galaksi, alam semesta raya yang begitu besar, ya, yang begitu rumit ini, sulit atau mudah bagi Allah? Mudah. Mudah. Kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Apalagi
apalagi hanya sekedar membangkitkan, menciptakan manusia yang kedua kalinya. Sangat mudah bagi Allah, itu perkara yang sangat kecil bagi Allah. Maka bayangkan ketika nanti kita dibangkitkan kembali yang kedua kalinya di padang mahsyar. Ketika itu orang-orang sibuk dengan dirinya. Dia tidak akan ingat dengan anaknya. Dia nggak akan cari anaknya. Dia nggak akan cari pasangan hidupnya. Nggak akan cari orang tuanya. Semua sibuk dengan diri, menyelamatkan diri. Khawatir semuanya. Cemas, takut. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Nabi dan Rasul benar. Ternyata akan ada hari pembalasan. Semua ketakutan. Kenapa? Atas dosa-dosa, atas kehidupan yang telah dijalani. Mereka khawatir. Orang-orang ketika itu khawatir akan masuk mendapatkan azab neraka. Ya, namun ketika itu ada seseorang yang atas izin Allah berhak memberikan syafaatnya. Siapakah itu, Bapak Ibu? Siapakah itu? Kelak di padang mahsyar ada seorang yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda Nabi Muhammad ya akan memberikan syafaat. Nabi Muhammad memberikan syafaatnya kepada umat-umatnya. Nah, bagaimana Nabi Muhammad mengenali umat-umatnya, sedangkan ketika itu yang dibangkitkan adalah dari Nabi Adam hingga akhir zaman. Begitu banyak. Sekarang aja yang hidup 6 miliar orang. Sekarang aja yang hidup di atas muka bumi 6 miliar orang. Bayangkan nanti di padang mahsyar dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, kira-kira berapa itu? Ya, tapi Nabi Muhammad bisa mengenali umat dari mana? Dari bekas, dari wajahnya. Sinar. Karena wajahnya bersinar, bercahaya. Karena bekas sujud dan bekas wudhu. Bekas sujud dan bekas wudhu. Maka Nabi Muhammad akan memanggil kita. Ya, akan memanggil nama kita, akan memanggil kita semua. Wahai umatku, kemarilah. Ya, bahkan Nabi Muhammad mempersilahkan ketika itu boleh jadi kita kehausan karena matahari sedang dekat sekali dengan diri kita. Maka dipersilahkanlah kita untuk mengambil air minum dari telaga Kausar, hanya spesial untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana baginda Nabi bisa mengenali kita? Dari wajahnya yang bersinar bercahaya karena bekas sujud dan bekas wudhunya. Ya, nah Bapak Ibu, ya sebagai oleh-oleh di pertemuan pertama ini, ya saya akan mengajarkan kepada Ibu bagaimana cara kita untuk ya membuat pikiran kita tenang, membuat pikiran kita fokus. Gimana caranya, Bapak Ibu? Ya, dengan cara memastikan kita berada dalam gelombang, ya gelombang tenang atau gelombang alfa, ya gelombang tenang atau gelombang alfa. Jadi otak kita itu ada berapa gelombang nih? Ya, mari kita lihat. Ini dia. Nah, ini yang membuat kenapa pikiran kita fokus dan tidak fokus, ya ini dia. Yang pertama, otak kita ada gelombang gamma. Gelombang gamma itu gelombang stres, gelombang panik, gelombang ketakutan, gelombang kecemasan, rasa was-was. Kira-kira di gelombang gamma ini kita bisa khusyuk nggak tidak Bapak Ibu? Enggak. Di gelombang gamma ini nggak bisa khusyuk, lagi mana mau khusyuk, orang lagi stres, lagi panik, lagi takut, lagi was-was. Ya. Nah, yang di bawahnya adalah gelombang beta. Gelombang beta itu seperti sekarang. Ya, sadar tapi multifokus. Artinya lebih dari 3 atau 4 fokus nih. Lagi Zoom kayak gini, ada yang sambil nyuci, ada yang sambil masak, ada yang sambil nyetir gitu ya. Jadi dengerin Zoom-nya sambil-sambil gitu ya. Ya ini di gelombang beta Bapak Ibu semua. Nah, ya nggak bisa sholat di gelombang beta. Pasti akan keinget yang lain. Maka gelombang otak kita harus di gelombang alfa nih.
Alfa ini dia single fokus. Karena dalam keadaan sangat rileks, sangat tenang. Ya, sangat rileks, sangat tenang, dan dia bahkan bisa memvisualisasikan. Dia sangat menghayati, gitu ya, sangat menghayati, sangat mampu bisa merasakan. Nah, ini target kita, bagaimana kondisi pikiran kita, kondisi hati kita dalam keadaan alfa. Ya, gimana caranya, Bapak Ibu? Dengan cara teknik mengatur nafas kita. Nah, semakin nafas kita teratur, semakin nafas kita tenang, maka perasaan kita pun akan semakin tenang. Ya, gimana caranya? Oke, silakan duduk yang rileks, duduk yang ini latihan aja dulu, latihan dulu ya. Duduk rileks, ya. Oke, kakinya pastikan ya tidak disilang, tangannya juga tidak memegang sesuatu, rileks. Oke, tarik nafas yang panjang dan dalam. Tahan, hembuskan perlahan-lahan. Bagus. Tarik nafas yang panjang dan dalam. Tahan, hembuskan perlahan-lahan. Nah, sekarang kita akan menghembuskannya dengan rasa syukur, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, 1, 2, 3. Tarik nafas yang panjang dan dalam. Tahan, hembuskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik lagi nafas yang panjang dan dalam. Tahan, hembuskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang hadirkan dalam pikiran Anda, dalam bayangan Anda, satu bentuk nikmat Allah yang bisa kita syukuri. Hadirkan satu nikmat Allah yang bisa kita syukuri. Bayangkan, visualisasikan, hadirkan, ya, bahkan Anda bisa melihatnya, Anda bisa membayangkannya, Anda bisa mendengarnya, Anda bisa merasakan. Tarik nafas yang panjang dan dalam. Tahan, ya, bayangkan, hembuskan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Rahman, terima kasih ya Rahim. Tarik nafas lagi yang panjang dan dalam. Bayangkan, visualisasikan satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan, hembuskan. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Oke, tarik nafas yang panjang dan dalam. Tahan, hembuskan perlahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, apa yang dirasakan Bapak Ibu semua? Apa yang dirasakan? Ada rasa tenang, boleh ketik di chat apa yang dirasakan, atau boleh bicara, silakan. Apa yang dirasakan? Tenang, nyaman, ya. Oke, alhamdulillah. Bahkan boleh jadi hati mulai hangat, muncul perasaan haru, betul ya? Nah, bayangkan kalau perasaan seperti ini kita bawa dalam sholat, gitu ya. Bayangkan kalau perasaan ini kita bawa di sholat, gimana kita bawa? Ya, setuju ya, kita bawa perasaan ini dalam sholat. Ya, maka berlatih, Bapak Ibu, berlatih ya ketika di luar sholat, ya. Berlatih sehabis sholat, ya, sambil zikir, sambil atur nafasnya, ketika menghembuskan ucapkan Alhamdulillah. Bisa begitu Bapak Ibu ya? Ya. Berapa lama Coach? Ya, kurang lebih 3-4 menit. 3-4 menit. Untuk apa ini? Untuk melatih frekuensi otak kita dalam keadaan kondisi alfa. Ya, kalau ini sudah terlatih, insya Allah akan mudah nanti fokus di dalam sholat kita. Oke, demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjut lagi di minggu depan. Ya, lanjut lagi keutamaan sholat. Ya, ada sampai 14, ini baru 8. Mohon maaf lahir batin Bapak dan Ibu semuanya. Semoga Allah berikan kita sholat yang khusyuk. Amin. Semoga Allah berikan kita ketenangan, Allah berikan kita fokus, Allah berikan kepada kita kenyamanan, ya, rasa haru, rasa syukur, nikmat dalam sholat kita. Al-hadihiniya fi barakatin Quran Al-Fatih.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Nanti Bapak Ibu bagi yang mudah cemas, mudah khawatiran. Jadi risetnya ya penelitian ternyata semakin bertambah umur kita, maka kita itu akan cenderung lebih khawatir. Ya, bagi yang usianya di usia senja, ya di usia 50, 60, udah mulai rasa khawatiran. Maka silakan Anda berlatih dengan teknik nafas syukur tadi ya. Dengan teknik nafas syukur tadi, ya. Ketika menghirup udara, ya dalam hati berkata Allah. Ketika menghembuskan, Alhamdulillah. Tarik nafas, Allah dalam hati ya. Nyebut nama Allahnya dalam hati Allah. Ketika menghembuskan, ucapkan Alhamdulillah. Ya, demikian Mas Adi. Mohon maaf lahir batin Bapak dan Ibu. Saya akan mohon izin lanjut. Saya akan training ya di Universitas Baitur Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ucap alhamdulillah. Waalaikumsalam.